Selamat pagi anak-anak. Shalom. Wah, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik Pak Sigit. Mereka sudah siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Iya, sudah siap di depan laptopnya, di depan HP-nya untuk ibadah secara online. Yang minggu kemarin kita Zoom, gimana anak-anak? Mau Zoom lagi enggak? Nanti kalau mau Tentunya Zoom lagi, mau. iya bisa chat di grup sekolah minggu. Bu, enaknya Zoom. Nah, gitu ya. Oke, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Pujian yang pertama apa Pak Sigit? Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku. Pakai gerakan, semuanya bangkit berdiri. Pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya ku berharap, pada Yesus juru selamatku. Kan di sebelah kiri. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Bom, yuk kita pujikan dari awal. Sekali lagi. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Sebelah kanan. Padanya ku berharap, pada Yesus juru selamatku. Sebelah kiri. Sungai kehidupanku. Anak-anak, sebelum melanjutkan kita untuk memuji Tuhan, kita akan berdoa dulu Pak Sigit ya. Semuanya boleh duduk. Sikap berdoa yang baik, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, juga kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Juga kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami, juga memberkati kami di dalam beribadah. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan dan kita akan menyatakan kalau Allahku, Allah kita itu adalah sungguh dahsyat, sungguh hebat. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan.
Namanya siapa Pak Sigit Allah kita? Yesus. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Kita akan memuji Tuhan. Allahku dahsyat. Ayo semangat anak-anak. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya disitakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Pak Sigit, pujian kita hari ini membuat kita sedikit berolahraga ya Pak Sigit ya. Iya, berkeringat dan kita menyatakan kebesaran Tuhan Allah kita yang sungguh teramat dahsyat. Iya, Pak Sigit kita juga akan selalu mengingatkan, tidak jemu-jemu kita mengingatkan anak-anak. Untuk persembahannya gimana Pak Sigit? Dimasukkan di dalam amplop, lalu ditulisi boleh. Persembahan sekolah minggu. Dimasukkan di kotak pos depan gereja. Iya, seperti biasanya. Pak Sigit, kita sudah memuji Tuhan. Kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyiapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan. Apa Pak Sigit? Firman-Mu, pelita bagi kaki. Iya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, gitu ya Pak Sigit. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Nanti langsung disambung sama Pak Sigit untuk doa menyambut firman Tuhan. Bagi kakiku,
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. dan takkan ku Takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Sigit. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa Tuhan terus beserta dengan kami. Dari awal hingga akhirnya kami dapat memuji Engkau. Ya Tuhan, terima kasih atas orang tua kami yang rela memberikan sedikit harta dan uang yang diberikan kepada kami menjadi persembahan, dan terimalah ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi guru-guru yang akan menyampaikannya. Dan kami sendiri harus mendengarkan, merhatikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Salam. Nah, anak-anak kelas Nazaret dan Yerusalem, Bu Sri mau tanya dulu kepada anak-anak semua. Di antara kalian pasti ada dong yang punya pengalaman mendaki gunung. Ada kan? Ya, yang sudah punya pengalaman pernah naik gunung bisa diingat-ingat bagaimana rasanya mendaki gunung. Bagi yang belum, bisa berimajinasi bersama-sama dengan Bu Sri. Sebetulnya Bu Sri tadi mau bawa tongkat ya di sini, tetapi tidak jadi ya. Tapi kita akan membayangkan saja ya, kita menaiki sebuah gunung yang sangat tinggi. Ya, rasanya kalau naik gunung sebentar masih enak-enak saja, tapi dengan bertambah tinggi rasanya kok wah, ini keringatnya sudah banyak, kok rasanya juga haus ya. Istirahat dulu, mungkin minum ya, mungkin yang bawa bekal juga bisa menikmati bekalnya. Sayang sekali ya kalau berhenti lama-lama nanti enggak kesampaian. Akhirnya berangkat lagi, naik lagi sampai puji Tuhan sudah tiba di atas gunung. Rasanya sudah lega sekali karena setelah perjalanan yang cukup melelahkan sampai juga di tempat yang dituju. Biasanya kalau anak-anak, kalau kita bersama keluarga, bersama dengan rombongan, kalau naik gunung kan mesti ada acara ya, nggak mungkin dong nggak ada acara naik gunung ya. Pasti ada acara ya, mungkin camping dan lain-lain di situ. Akhirnya bisa menikmati setelah sampai di atas. Nah, anak-anak, sebelum kita dan tidak melanjutkan lagi tentang pengalaman naik gunung, ya mungkin yang kita sedang berimajinasi dan kita tadi kan sudah sampai di tempat. Kita membayangkan betapa indahnya di atas gunung itu. Tapi saat ini tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini terambil dari Matius 17 ayat yang pertama sampai yang ke-8.
Mari anak-anak kita buka Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama. Dari Matius 17 ayat 1 sampai 8. Sudah ketemu anak-anak? Ya, kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. Matius 17 ayat 1 sampai 8. Dalam perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, yaitu untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Amin. Nah, anak-anak kelas Nazaret dan Yerusalem, bacaan yang baru saja kita baca bersama-sama, temanya adalah Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, tema perikop kita. Tapi tema di dalam pelajaran kita pada hari ini, Yesus menyingkapkan kemuliaannya. Ya, Tuhan Yesus yang mengajak murid-muridnya, ya, murid Tuhan Yesus masih ingat ada berapa anak-anak? Betul sekali, ada 12. Tetapi kali ini Tuhan Yesus tidak bersama ke-12 muridnya secara rombongan lengkap, tetapi hanya mengajak 3 di antara 12 ini, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika murid yang dikasihi ini diajak naik gunung. Wah, kira-kira apakah seperti anak-anak waktu pengalaman naik gunung itu, mau rekreasi, mau camping, ya, tetapi Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya ini adalah untuk berdoa. Di saat Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba Petrus dan 2 temannya tadi, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat bahwa Tuhan Yesus wajahnya itu berubah seperti matahari. Wow, pasti banget bersinar. Bukan hanya wajahnya, tetapi pakaiannya atau jubahnya Tuhan Yesus juga menjadi sangat putih seperti salju yang sedang kena pancaran sinar matahari. Nah, jadi anak-anak bisa bayangkan salju yang sangat putih kemudian kena sinar matahari, sangat berkilau-kilauan. Di saat melihat peristiwa yang luar biasa ini, kenapa demikian? Karena Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya, karena Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berasal dari surga. Pada saat ini, masa transfigurasi ini, Tuhan Yesus
menyingkapkan kemuliaannya sebagian kecil saja ya. Seperti kalau mungkin kita bayangkan sebuah film ini baru ekstra ya, baru cuplikan akan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan pada waktu itu kepada murid-muridnya. Dan bukan hanya Tuhan Yesus sendiri, karena tadi berangkatnya kan memang hanya Tuhan Yesus sama 3 muridnya. Tetapi di dalam penglihatan Petrus, Yakobus dan Yohanes ternyata di dekat atau di samping dengan Tuhan Yesus ini ada 2 tokoh yang pada zamannya itu sangat terkenal, sangat berpengaruh. Mungkin anak-anak bisa dibaca di Perjanjian Lama, yaitu tentang Bapak Musa dan Bapak Elia. Begitu kedua tokoh ini sangat terkenal pada waktu itu. Dan pada saat itu mereka bisa dilihat oleh ketiga murid Tuhan Yesus ini yang sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kedua tokoh ini pun juga bersinar. Ya, jadi terkagum-kagum dan sangat terpesona melihat penglihatan yang terjadi itu. Nah, di dalam keterpesonaannya Petrus ini ya mungkin bukan hanya Petrus saja ya, mungkin kita ya anak-anak. Kalau kita melihat sesuatu yang wow, yang kelihatannya sangat luar biasa, tentunya kita tidak ingin itu segera berlalu. Tentunya kita ingin berlama-lama di situ. Dengan sadar atau tidak sadar, Petrus ini mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kepingin ya seandainya boleh Tuhan, karena saya merasa bahagia sekali saat ini di tempat ini bersama Engkau dan Engkau bersama juga dengan Elia dan Musa. Bolehkah kami dirikan 3 kemah, yang satu untuk Engkau, yang satu untuk Musa, dan yang satunya lagi untuk Elia. Di saat Petrus bergumam ingin mendirikan kemah, tiba-tiba terlihatlah bahwa awan terang ya dicatat di sini. Kalau kita biasanya melihat awan ya kelabu ya, namanya awan biasanya mendung, tetapi ini awan yang terang menaungi mereka. Dan yang luar biasa, di dalam itu terdengar suara bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, yang tadi awalnya tadi melihat sesuatu yang luar biasa, terkagum-kagum, terpesona. Tetapi di sini setelah mendengar ada suara Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Tuhan, anak Allah yang dipilih oleh Allah sendiri, dan kita harus mendengarkan dia. Ya, akhirnya di dalam keterkagumannya menjadi hal yang gemetar, takut. Wah, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah anak Allah yang dipilih dan kita harus mendengarkan dia. Dengan tersungkur ya, sangat ke bawah karena ketakutan, gemetar yang dirasakan karena mendengar secara langsung suara Tuhan di tempat itu. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi kepada Petrus dan 2 temannya lagi, bangunlah, berdirilah, jangan takut. Ya, setelah disuruh bangun sama Tuhan Yesus, Petrus pun juga menenggakkan kepalanya dan melihat. Loh, tengok. Loh, yang mana yang 2 tadi? Kok sekarang dilihatnya cuma ada Tuhan Yesus sendiri dan sudah kembali seperti semula di saat mereka naik ke gunung tadi. Sudah tidak berkilau lagi, sudah tidak memancarkan cahayanya lagi, sudah kembali seperti semula tadi. Anak-anak, pelajaran pada saat ini yang ditekankan adalah bahwa tadi kita juga sudah membaca bahwa Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dipilih dan kepadanya lah kita akan mendengarkan. Nah, bagaimana caranya kita mendengarkan Tuhan Yesus?
Ya, tentunya kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab inilah suara-suara Tuhan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengarkan apa yang dimaksudkan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melanjutkan mungkin di ayat berikutnya, ayat ke-9 dan seterusnya, di situ bahwa Tuhan Yesus saat turun dari gunung ini, karena kan tidak mungkin lama-lama di situ, karena setelah berdoa juga akan kembali pulang turun dari gunung itu. Berpesan bahwa tidak akan mengatakan atau menceritakan sesuatu kepada orang lain sebelum harinya tiba. Anak-anak, karena apa? Tadi kok mereka bertiga ini tiba-tiba berkumpul. Pasti kalau 3 orang atau lebih dari 1 orang berkumpul itu kan pasti ada sesuatu yang disampaikan. Mau tahu anak-anak? Yaitu ternyata bahwa Tuhan Yesus, Elia dan Musa ini membicarakan tentang rencana Allah yang kepada Tuhan sendiri, yaitu bagaimana Tuhan Yesus akhirnya nanti akan menderita, mati, disalibkan demi menyelamatkan kita semua. Jadi ada rahasia yang disampaikan mereka bertiga ini. Makanya Tuhan Yesus berpesan jangan ini diceritakan kepada orang lain sebelum nanti saatnya tiba. Setelah Tuhan Yesus menggenapi apa yang menjadi bagian pelayanannya di dunia, bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Sampai akhirnya Tuhan Yesus bangkit kembali naik ke surga. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan terus mendengarkan Tuhan melalui pembacaan Alkitab, dan kita juga harus taat kepada Tuhan. Kita juga mentaati guru-guru, orang tua, sehingga apa yang disampaikannya itu boleh menolong kita untuk terus mendengarkan Tuhan, kita terus taat apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kita juga belajar di dalam masa-masa pandemi seperti ini, tentunya pemerintah pun juga sudah memberikan program, yaitu protokol kesehatan. Mari kita juga belajar untuk mentaati adanya protokol kesehatan yang ada ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada perikop ini, kenapa kok Tuhan Yesus tadi juga tidak menginginkan Petrus membangun kemah? Tentu saja supaya kita tidak berada di dalam zona yang nyaman terus. Pada saatnya kita kembali ke hal yang mungkin tidak mengenakan, tetapi kita percaya bahwa ada juru selamat, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Jadi dimanapun berada, selama kita percaya dan kita taat kepada Tuhan, kita akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup, kita akan menghafalkan satu ayat, yaitu yang terambil dari Lukas 9 ayat 35b. Lukas 9 ayat 35b yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ya, seperti biasa anak-anak akan menghafalkan ayat hafalan ini dan nanti bisa dikirimkan di grup sekolah minggu. Terima kasih anak-anak. Mari kita akan menutup dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah belajar tentang Tuhan Yesus yang menyingkapkan kemuliaannya. Kami belajar di dalam masa transfigurasi ini, Allah sendiri yang sudah mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dikasihi, yang dipilih, yang hanya kepadanya lah kita akan mendengarkan.
Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan percaya kepada Tuhan Yesus senantiasa, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.